dihisap, dijilat. Sudah 2 kali aku ngalamin lihat pembalut sendiri dijilat sosok gaib. Aku memutuskan untuk membuat thread ini setelah meminta izin dan meminta pendapat ke teman-temanku yang paham betul akan kondisi aku gimana. Mereka dukung aku buat beberin kronologisnya gimana. Tujuan awalku cuma satu, untuk para wanita harus berhati-hati pas lagi datang bulan. Jadikan pelajaran dan jangan jadikan contoh nyuci pembalut di atas jam 6 sore. Oke, aku mulai. Ada 2 sesi. Part 1 cowok, part 2 yang baru aku alamin tanggal 2 Agustus 2020 bagian si cewek. Part 1 cowok, tinggi, bajunya kayak campuran tanah basah gitu, ada lumutnya juga. Aku pikir cuma cewek yang bisa minum darah kotor kita, khusus cewek yang datang bulan. Taunya cowok juga bisa. Sebelum COVID datang ke Indonesia, di mana aku masih ngekos buat nuntut ilmu di salah satu perguruan tinggi swasta di sini, saat itu aku pulang main jam 9 malaman. Aku pulang dianterin teman, dan kita sepakat berhenti di depan gang dekat toko apotek aja. FYI, kejadian sewaktu masih anget-anget jadi maba, sekitaran beres UTS semester 1-an lah kejadiannya. Shit, aku deg-degan loh. Lanjut. Dan itu artinya aku harus jalan dari gang ke kos. Ukuran gang 1 mobil lah lebarnya. Dari awal aku nempatin kos ini memang gak terang, gak gelap juga, temaram lah. Tiap pulang malam, kalau lewat gang sini suka istighfar. Maksudnya yang temaram itu gangnya ya. Posisinya aku lagi haid banyak banget. Bisa dikata aku ganti pembalut 1 hari bisa 5 kali gegara penuh banget. Dari tadi aku terus sugesti diri sendiri, jangan takut, jangan. Apa karena perasaan aku udah gak enak? Ditambah jarak gang ke kos aku lumayan sih, kurang lebih 300 meter. Dan feeling aku kencang banget. Sewaktu di pertengahan jalan mulai beda. Kok bau hangit ya? Kok beda aja gitu auranya? Bodoh lah. Bismillah. Nyeselnya kenapa aku gak dianterin sampai depan kos. Itu aku bego banget. Nah, sampai di kos, untung banget kos belum sepi. Masih ada yang nangkring di lantai bawah. Kos aku ada 4 lantai dan bentuknya letter U gitu. Posisi kamar aku lantai 2 di ujung pas balkon kos. Oke, tahan. Aku deg-degan nulisnya. Gegara masih PMS juga. Bismillah. Lanjut. Naik tangga dan kip. Ada sosok cewek, rambut agak panjang, dengan baju terusan selutut, berdiri di ujung tangga. Aku menghela nafas. Ini cewek emang suka nangkring di sini kan? Anak kos lain juga sering lihat sosok ini. Dia mukanya datar banget, cuma natap dan kayak ngendus-ngendus ke aku. Bodoh amat lah ya, cuma ngendus-ngendus doang. Di tangga menunggu lantai 3 ada sosok anak kecil. Tahu gak sih, umur 5 tahunan yang senang banget lari-larian gitu. Nah, anak kecil itu endingnya pasti jatuh dan jatuh. By the way, aku emang udah biasa lihat dan dijailin. Jadi ya udahlah. Hidup mereka, hidup aku.
Aku lanjutin jalan, dan sosok di belakang yang ada di pertengahan gang itu masih baunya kecium. Aku kasih peringatan kecil, jangan ganggu. Tapi dia masih aja ngintilin. Setiap mau nengok ke arah dia, yang ada dia belakangin aku terus. Gabutnya emang gitu ya kalau makhluk gaib tuh. Pas buka kunci kamar, ngerasa tubuhku dilingkup oleh sosok lain. Hawanya tuh panas banget, bau amis, campur ada bau kebakar gitu. Mana kayak overwatching ke arah aku. Dan akhirnya aku bisa masuk ke dalam kamar sambil ngomong, "Assalamualaikum. Jangan mana-mana dulu ya. Aku disuruh cuci piring sama mama." Karena perasaan aku gak enak, badanku lengket, dan kondisi pembalut aku udah gak nyaman, akhirnya aku langsung beres-beres kos bentaran sebelum bersih-bersih muka aku. Dan habis itu, mungkin jam 10 malaman, aku baru bawa anduk dan masuk kamar mandi. Shit, di sini gila. Awalan masih adem ayem, gak ngerasain yang aneh. Cuma ya baunya aja kecium. Sampai akhirnya aku masih ingat, beneran masih ingat. Lagi gosok gigi, suara cewek yang melengking kedengeran dong. Coba bayangin anjir. Aku mikir, oh mungkin sosok yang di tangga atau yang di balkon. Tahu gak sih, suara kuntilanak yang asli itu bukan yang tapi kayak gimana ya, nyaring, melengking gitu. Gimana ya suaranya, aku gak bisa ngikutin. Pokoknya suaranya gak kayak di tipi-tipi. Suaranya lebih nyeremin aslinya. Mana bikin telinga sakit lagi. Itu posisinya aku lagi di dalam kamar mandi dong. Dan pembalutku terbuka lebar selebar dunia. Masih ada darahnya, belum aku cuci. Aku gak tenang guys, seriusan deg-degan aku kalau udah dengar suara melengking yang cantik itu. Maaf, caps lock, aku kebawa suasana. Bakal gak akan beres, gak akan bener acara mandi. Bahkan acara tidur aku gak akan bener. Biasanya kalau suara yang bikin adem gak akan sampai seheboh dan se-overthinking ini. Oke. Aku di sana coba tenang, udah biasa juga, dan gak akan kenapa-napa. Asalkan kita yakin aja, dan jangan sugestiin. Aku mandi dipercepat. 5 kali suara melengking itu kedenger. Kenapa ada ketukan di jendela? Shit. Udah pasrah aku. Aku cuci darahnya juga ngasal. Gegara pengen cepet-cepet keluar dari kamar mandi itu. Aku lipat sama bungkusan pembalut yang baru. Aku udah gak fokus sama sekali. Aku blank sudah pikiranku. Maaf ya Allah. Aku saat itu bersihnya gak bener, gak wangi. Masih ada sisa-sisa darah gegara ketukan sialan. Dan suara melengking yang cantik itu, maafin aku ya Allah. Dan aku keluar kamar mandi sambil baca doa gak berhenti-berhenti. Bekas cucian pembalut aku taruh di kresek sampah yang ada di dalam kamar mandi. Oke. Aku gak berani buang ke tong sampah di luar yang deket tangga. Gegara paham kan di luar ada apa dan ada siapa aja. Udah dengan posisi rebahan, masuk selimut dan megang HP. Taunya aroma tadi lebih menyengat. Aroma itu kecium lagi. Aroma bau kebakar dan amis kayak campur aduk guys, please. Posisi aku udah pusing banget, mau mual-mual, cuma ditahan gegara takut ke kamar mandi.
Udah lemes juga aku tuh, kayak diserang sana sini. Aku meluk guling dan nelpon tetangga kos. Untung bisa ngebantu, meskipun ngebantu cuma teleponan. Nama disamarin ya. Kak Dea sama aku bahas apa aja, sekalian dia nugas juga. Dia mager buat ke kamar, meskipun kamarnya depan-depan. Oke lah, tahu yang mager dan nugas gimana. Mereka katingku di kampus, cuma beda prodi. Kak Dia itu penakut banget. Aku juga gak maksa Kak Dia buat ke kos aku. Pas ditelepon, aku bahas sedikit kejanggalan. Dia cuma nyuruh aku istighfar dan baca surat-surat. Aku gak minta tolong ke teman kos lain, karena selama ngekos di sana yang dekat cuman sama Kak Dia aja. Canggung aja gitu kalau minta tolong ke yang lain. Oke, back to story. Posisinya aku udah mulai tenangan, meskipun bau masih kecium. Aku mulai bisa merem sebisa mungkin. Dan entah jam berapa suara di kamar mandi kedengeran. Tahu gak sih? Suara yang kecapan lidah yang shit. Astagfirullah. Aku auto melek. Aku baca Al-Fatihah, istighfar, surat-surat pendek. Bener-bener aku baca biar fokus dan pikiranku gak kosong. Kenapa suaranya makin cepet gitu? Udahlah, aku diemin dulu. Tenangin diri dulu sebelum aku cek. Kepo aku maksimal kepo. Guys, tahu kan yang kepo gimana dan pengen tahu? Kayaknya lebih seru malam ini lanjutnya. Oke, aku lanjut. Dengan keberanian nekat dan kaki sedikit gemeter, aku jalan ke kamar mandi. Pintu kamar mandi terbuka sedikit dong. Dan aku gamblangin secara kasar. Brak! Benar-benar kenceng. Dan untungnya ya teman-teman, untungnya posisi dia di belakang pintu. Oke, masih bisa nafas. Posisinya jongkok, baju belakang kelihatan sedikit ada lumutnya. Keadaan bajunya agak basah, bau amis. Tengkuk dia putih, cuma rada robek ke samping. Ngeliatinnya darah keluar dari sana. Aku agak teriak, astagfirullah. Guys, tolong siapapun yang ada di posisi aku gemeter. Aku matung di tempat. Dia berhenti lakukan aktivitasnya dan nengok ke arah aku. Pembalut masih dipegang di kedua tangannya, guys. Tolong. Sekitaran muka dia kelihatan darah hasil dari pembalut aku. Astaga. Kenapa harus darah kotor? Kenapa gak minta jus aja sih? Dia posisinya jongkok. Matanya tuh gak bikin serem. Dia lidahnya panjang, ngejilat-jilat gitu di depan aku. Pamer kali ya punya lidah panjang. Nyebelin emang. Kalau dia jilat es krim, aku gak akan panik, malah bodo amat lah. Lah ini lidahnya panjang, jilatin darah kotor aku, mana di WC. Shit. Mukanya gak berbentuk, bener-bener gak berbentuk. Aura dia beda. Dia gak ngasih aura jahat atau semacamnya. Dia
dia memelas di balik wajah yang gak berbentuk, memelas di balik wajah hancur. Paham gak sih? Ya Allah, siapapun yang paham, aku berterima kasih. Aku yang lihat dia malah bawaannya pingin nangis, kayak gimana ya, bawaannya sedih pas lihat wajah dia. Aku yang mau teriak aja langsung diisyaratin biar aku diem. Bodohnya aku nurut. Shit, beko bener aku malah nangis tanpa suara. Habis itu dia pergi. Aku langsung jatuh lunglai ke lantai, nutupin muka sambil istighfar. Masih gak nyangka apa yang terjadi tadi di hadapan mataku sendiri. Cowok ngisep, ngeminum rakus pembalut aku sendiri. Gak nyangka, biasanya cewek dan ini cowok. Aku tenangin diri aku. FYI, sosok cowok itu bisa terbilang masuk kriteria cowok tampan pada masanya. Seriusan, muka gak berbentuk yang memelas itu, dibalik tampannya sangat, astagfirullah, nyebut. Dan sekian dari part 1 dengan cowok seram muka memelas dan tampan. Part 2 sosok cewek yang di dapur. Kejadian tanggal 2 Agustus 2020 kemarin. Aku buat thread-nya beda lapak aja ya. Stay tune.